Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi wa bihi nasta'in. Salatan wa salaman ala khatimin nabiyyin wa imamil mursalin. Anzala alaihi rabbuhul Qur'anul karim bilisanin arabiyyin mubin wa ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dengan maujibatul ghusli, yaitu yang mewajibkan kita mandi. Yang kita bicarakan di sini adalah mandi wajib ya. Baik, ini kita ambil dari kitabnya langsung. Maujibatul ghusli sittatun. Perhatikan di sini bahwasanya maujibatul ghusli sittatun, yang mewajibkan kita mandi sittatun itu ada 6. Jadi kalau ada 6 perkara ini, maka kita menjadi wajib untuk mandi. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Ilajul hasyafati fil farji itu nomor 1. Ya, ini masuknya zakar. Kalau nggak tahu zakar itu alat kelamin. Punyaan siapa? Tentunya adalah yang sudah dihitan ya. Ini kalau farji, kalau yang zakar itu punyaan laki-laki, kalau farji itu punyaan perempuan. Sebatas apa masuknya? Ini kalau keterangan di dalam kitab itu, meskipun seandainya ini anggap saja ini zakar, ini bagian kepalanya, dan ini adalah farji, punyaan seorang wanita. Ketika masuk dia, walaupun hanya, mohon maaf, kepalanya saja masuk, nah segini, nggak lama kemudian tercabut ini, apakah dia sudah mandi wajib? Tentu dia harus mandi wajib karena sudah masuk kepalanya ya. Kepalanya saja sudah masuk, apalagi setengah, bahkan sampai full, berarti wajib dia mandi. Biar dia keluar mandi ataupun tidak, kalau sudah ilajul hasyafati. Hasyafah itu apa? Yang disebut dengan hasyafah itu adalah kepala zakar ya. Nah, ini aja, anggap aja ini batangnya, ini kepalanya. Masuk dia sampai ke sini, maka sudah wajib untuk mandi. Apalagi sampai setengah, apalagi sampai full, maka dia harus mandi wajib. Nah, keluar manikah atau tidakkah, itu sudah menjadi kewajiban dia untuk mandi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, wa khurujul mani. Nah, yang kedua adalah keluar mani. Sebab apa keluar maninya? Bisa jadi keluar maninya itu dengan mimpi. Tuh pasti sudah ya. Kalau laki-laki biasanya umur 15 tahun dia mimpi, bisa juga dari mimpi itu dia keluar mani. Kemudian melalui hubungan suami istri yang seperti sudah dijelaskan tadi, itu juga bisa menyebabkan keluarnya mani. Kemudian ada juga saat ini kan kayak media sosial itu sudah menyediakan film-film yang kurang bagus untuk ditonton. Jika kita menonton film itu karena terlalu tegangan tinggi, syahwat naik, langsung keluar yang namanya air mani, maka dia pun mandi wajib. Yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga adalah haid. Pertemuan yang telah lalu sudah kita jelaskan tentang haid ini, bagaimana terjadinya. Ya, ini diantaranya kemarin kan, haid itu terjadi kepada seorang wanita. Wanitanya itu sehat,
tidak karena sakit, tetapi karena itu sudah menjadi adat kebiasaan dan menjadi sunatullah. Dalam satu bulan itu, dalam 30 hari itu dia terkena haid. Yang paling cepat itu adalah bisa juga 1 hari 1 malam sampai 3 hari. Yang kebiasaan tuh 6 sampai 7 hari. Yang paling lama adalah sampai 15 hari. Kalau ada yang sampai 20 bahkan 1 bulan, itu namanya adalah istihadah. Yang keempat, nifas. Nifas itu sudah kita jelaskan juga bahwa nifas itu paling cepat 1 detik. Nah, satu lahzatan ya. Kemudian yang biasa itu orang sudah tahu semuanya, itu 40 hari. Yang paling lama berapa? 60 hari. Kalau ini tadi 1 hari 1 malam, 3 hari, 6 atau 7 sampai 15 hari. Kemudian wal wiladatu. Nah, orang yang melahirkan. Orang yang melahirkan wajib dia mandi wiladah. Dan yang keenam, ya ini orang yang meninggal dunia, itu pun wajib untuk dimandikan selama dia itu beragama Islam, kemudian berakal, itu wajib kita yang muslim yang mandikan, karena dia nggak mungkin dia mandi sendiri. Nah, kita yang mandikan. Nah, ini dari 6 perkara. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji, yaitu masuknya kepala zakar seorang laki-laki kepada kemaluan seorang wanita. Nah, sudah kita pahami tadi bahwa walaupun hanya kepalanya saja yang masuk, karena hasyafah itu adalah kepala zakar masuk ke dalam kemaluan seorang wanita, wajib mandi. Kemudian yang kedua adalah keluarnya mani. Yang ketiga, haid pada seorang wanita. Nifas, wiladah, berarti yang 3 ini semua ada pada seorang wanita. Nah, ini hanya terdapat pada seorang wanita. Walaupun yang nomor 1 juga wanita mengalami, yang kedua wanita mengalami, tapi yang 3 ini adalah khusus. Kalau laki-laki 1, 2, 3 mati, tentu kita nanti semuanya juga akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang ada nyawanya, yang bernafas, yang hidup akan merasakan mati. Dan kemudian furudul ghusli isnani. Fardunya daripada mandi wajib ini ada 2. Yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama niat. Yang kedua ta'mimul badani bil ma'i. Ta'mimul badani bil ma'i. Nah, yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh kita. Nah, bagaimana cara-caranya mandi wajib? Kita akan bacakan satu hadis di dalam kitab Sahih Muslim, dan ini hadisnya adalah sangat sahih, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi, hadatsana Abu Muawiyah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ini hadis ini langsung dari Aisyah, istri baginda Rasulullah SAW. Tentunya beliau dalam keseharian selalu ketemu dengan Nabi dan melihat apa yang diperbuat Nabi, termasuk mandi wajib. Apa katanya? Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza utasala, apabila beliau mandi. Ini langsung Aisyah yang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, apabila beliau mandi minal janabati, mandi junub, yabda'u fayausilu yadaihi.
Pertama-tama beliau adalah membasuh kedua tangan beliau. Tsumma yafrugu biyaminihi ala shimalihi. Beliau menuangkan, kalau misalnya yang mau dibasuh kanan, berarti kiri menuangkan. Kalau yang dibasuh kiri, kanan yang menuangkan. Itu ya. Nah, saling menuangkan. Kemudian fayangsilu farjahu. Beliau membasuh, membersihkan farjahu, berarti kemaluan beliau ya. Nah, kalau kita ini mungkin zakar kita ya. Nah, kemudian summa yatawadda'u wudu'ahu lis-shalah. Selanjutnya beliau mengambil air wudu. Beliau berwudu sebagaimana beliau ingin melaksanakan sholat. Wudunya seperti itu, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihkan, sama dengan wudu ketika sholat. Summa ya'khudul ma', kemudian beliau mengambil air. Fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Beliau memasukkan tangan beliau itu, kalau mungkin ini ya, anggap aja ini sebagai gayung. Nah, beliau memasukkan tangannya ini ke dalam air, kemudian disela-selakan di tempat tumbuhnya rambut. Nah, hatta idza ra'a an qad istabra'a, setelah beliau melihat semuanya ini basah, kemudian hafana ala ra'sihi thalatha hanafatin. Beliau menuangkan air melalui tangan beliau. Kalau dulu kan belum ada ya istilahnya, kalau kita cibuk, kalau nggak tahu cibuk gayung, kalau nggak tahu gayung itu ya cibuk. Nah, itu beliau ambil, kemudian hafana ala ra'sihi, mengambil dengan kedua tangan beliau untuk dibasuhkan ke kepala beliau. Berapa kali? Thalatha anafatin, 3 kali basuhan. Nah, setelah itu baru summa afadha ala sa'iri jasadihi, kemudian beliau lalu menuangkan air itu ke seluruh tubuh beliau. Nah, kalau keterangan dari guru kami bahwa dari kepala dulu 1, 2, 3, mau 1 kali pun nggak masalah. Nah, yang kita ambil adalah ganjilnya, karena Allah tuh suka yang ganjil. Kemudian setelah itu yang bagian kanan, tetapi hendaklah kita tunggu 10 detik ya. 1, misalnya kita sudah membasuh kepala, sudah kita basuh, kita tunggu 10 detik. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Supaya apa? Panas yang ada di kepala, hawa panas yang ada di kepala kita pindah ke badan. Lalu kita siram lagi 3 kali lagi di sebelah kanan kita. Sudah kita siram 3 kali lagi, biarkan dulu 10 detik, panas itu pindah ke sebelah kiri. Setelah pindah ke sebelah kiri, kira-kira 10 detik lagi baru kita siram. Nah, setelah kita siram baru diakhiri oleh Rasulullah SAW. Tsumma ghassala rijlaihi, lalu beliau membasuh rijlaihi, adalah kedua kaki beliau. Nah, seperti itu yang diterangkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Beliau adalah istri Nabi, istri Rasulullah SAW, melihat secara langsung mandinya beliau, mandi wajibnya beliau itu seperti itu. Seandainya nanti di masyarakat ada yang berpendapat lain, ya tidak masalah. Nah, karena hadis itu banyak, tidak hanya satu saja. Di hadis Bukhari ada, At-Tirmidzi ada, kemudian An-Nasa'i juga ada, kemudian Sunan Abu Daud juga ada. Jadi banyak cara-cara Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita. Ambil yang paling mudah, yang paling enak menurut kita, sehingga kita bisa mengamalkan sunnah Rasulullah. Nah, jangan hanya kita ibadah saja yang kita lihat seperti ibadah sholat yang mengikuti Rasulullah. Hendaknya semuanya pun kita mengikuti Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan, yang mengerjakan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia termasuk orang yang suka, orang yang cinta kepadaku.
wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah, siapa yang menghidupkan sunnahku, dia berarti cinta kepadaku, dan siapa yang cinta kepadaku, dia akan masuk surga bersamaku, kata Rasul. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau misalnya ada yang masih bingung, silahkan nanti bisa ditulis di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan bersama. Apabila ada yang lebih tahu juga, nanti silahkan share-nya ilmu-ilmunya di komentar itu, supaya yang lain juga bisa memahaminya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.